yang mana Allah itu Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, pengasih terhadap semua hambanya, entah itu hambanya orang iman, orang kafir, orang musyrik, orang Islam, ataupun siapapun, itu semua oleh Allah dikasih. Allah itu zat yang Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Bismillah ini pada surat Al-Fatihah tertulis menjadi ayat 1. Namun penjelasannya, Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, bagi Allah, yang mana Rabbi, Tuhannya, al-alamin, seluruh alam. Adapun segala puji itu hanya bagi Allah saja. Pujian yang paling bagus, pujian segala puji, semua pujian yang disebut pujian itu berarti menandakan kebagusan, hal yang identik dengan yang bagus, hal yang identik dengan sesuatu yang tidak cacat, yang maha sempurna. Semua pujian itu hanya bagi Allah. Manusia gak berhak mendapat pujian sedikit pun, karena berbahayanya jika manusia mendapatkan pujian itu malah bisa menjadi sebuah petaka bagi manusia tersebut. Karena yang wajib dipuji itu hanyalah Allah saja, yang mana Allah itu Tuhannya seluruh alam. Allah lah pemilik Tuhan seluruh alam. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, yang mana Allah itu Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, pengasih terhadap semua hambanya, entah itu hambanya orang iman, orang kafir, orang musyrik, orang Islam, ataupun siapapun, itu semua oleh Allah dikasih. Allah itu zat yang Rahman terhadap semua makhluknya, terhadap semua ciptaannya. Namun Ar-Rahim, zat yang penyayang. Zat yang penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman sajalah yang disayangi oleh Allah, yang diberikan hidayah oleh Allah. Berarti seseorang apabila disayangi oleh Allah, dia akan ditunjukkan petunjuk yang benar kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan hidayah hanya kepada orang-orang yang disayangi. Jika di sini kalian merasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, itu artinya kita disayangi oleh Allah. Bersyukurlah. Disayangi seseorang itu sebuah kebanggaan, itu sangat menyenangkan. Apalagi di sini Allah lah yang menyayangi. Sungguh luar biasa. Allah itu Malik, yang merajai. Yaumiddin, harinya agama, hari kiamat. Allah lah yang merajai pada hari kiamat nanti. Allah yang akan menentukan. Iyyaka, kepada Engkau Allah, na'budu, menyembah aku. Wa iyyaka, dan padamu Allah, nasta'inu, meminta pertolongan kami. Ya Allah, kami menyembah itu hanya kepada Engkau ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Karena Allah yang merajai hari kiamat nanti, berarti kita sebagai manusia haruslah menyembah hanya kepada Allah. Dan karena hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, maka perbaikilah sifat kita kepada Allah. Patuhilah perintah-perintah kita untuk Allah. Perintah yang diperintahkan oleh Allah ya kita patuhi, larangan yang dilarang oleh Allah ya kita jauhi sejauh-jauhnya. Ihdina, semoga menunjukkan Engkau
nah pada kami as-sirata, pada jalan Engkau Allah, pada jalanmu ya Allah, al-mustaqim, yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang mana sirata, jalannya orang-orang yang mana sirata ladzina, jalannya orang-orang an'amta, yang Engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Yang mana jalan tersebut jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmatnya. Tunjukkanlah kami jalanmu, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat berarti adalah orang-orang yang betul diberi hidayah oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah menuju pada jalan yang benar. Ghairil maghdubi, selain orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuknya, jalannya selain jalannya orang-orang Yahudi, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu orang-orang iman, bukan jalannya orang yang Engkau murkai. Alaihim, atas mereka, wala, dan bukan dolin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang Nasrani, orang yang disesatkan oleh Allah. Surat Al-Fatihah ini termasuk sebuah doa yang selalu kita panjatkan ketika orang Islam mengerjakan sholat. Sebab itu orang Islam, orang iman, ketika sholat itu diupayakan harus khusyuk, tumakninah, tenang, agar di setiap bacaannya, di setiap doanya itu terhubung dengan hati dan pikirannya. Pikirannya, hatinya sesuai dengan apa yang dibaca. Itulah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tumakninah, yang setiap hari memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar, jalannya orang-orang iman, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang Nasrani, dan bukan jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yaitu orang Yahudi. Semoga penjelasan makna dan pengertian atau terjemahan dari surat Al-Fatihah ini bisa difahami dan bisa dimengerti dan bisa menjadi amal jariah buat saya dan buat yang mendengarkan. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.